البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Kita bahas pada pertemuan kemarin dua nama dari Asmaul Husna, yaitu apa? Irbad. Allah dan Al-Ahad. Apa dalil bahwasanya Allah merupakan nama? Soal macam. Apa dalilnya? Banyak sekali. Qul huwallahu ahad. Sudah langsung menunjukkan apa? Dalil untuk nama Allah dan Al-Ahad. Apa makna Allah? Maulana. Allah maknanya apa? Yang diibadahi. Nah, diambil dari kata apa? Al-ilah. Al-ilah, kemudian hamzahnya dibuang untuk meringankan, sehingga terjadi idgham lam menjadi Allah. Adapun Al-Ahad, ini dalilnya juga banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang telah menghafal hadis Buraidah siapa? Padanya doa yang agung. Ahmad sudah hafal? Dihafal? Nah, dalam Hisnul Mu'min ada insyaallah. Sekarang kita masuk pada nama yang ketiga, Al-A'la. Dalil dari Al-Quran diantaranya qala Allah Ta'ala sabbih isma rabbikal a'la, wa qawluhu illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ini jelas. Nah, di sini sabbih isma rabbika, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu Al-A'la, Zat yang maha tinggi. Demikian pula di ayat yang lain, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Nah, adapun dalil dari As-Sunnah, hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu fi sujudi subhana rabbiyal a'la, ketika sujud. Dan ini merupakan zikir yang paling masyhur, nah, dari zikir-zikir sujud. Di sana ada tambahan wa bihamdi pada sebagian riwayat, sebagaimana juga dalam zikir ketika rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bagaimana derajat tambahan wa bihamdih ini? Muhammad Palimbang. Tambahannya lemah, sehingga kita mencukupkan dalam rukuk maupun sujud apa? Terus yang dibaca apa? Nah, subhan rabbiyal azim saja ketika
rukuk tidak menambah dengan wa bihamdi. Demikian pula ketika sujud subhana rabbiyal a'la tidak menambah wa bihamdi. Apa sebab kedhaifan tambahan wa bihamdi? Ja'far. Ibnu Abi Layla. Nah, taib ada padanya Ibnu Abi Layla yang Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tidak mau berhujjah dengannya dikarenakan ada perawi tersebut. Makna sekarang dari al-a'la. Al-a'la ala wazni af'al at-tafdhil. Misal al-akram wal akbar. Tayyib. Wal a'la yajma'u ma'ani al-'ulu jami'iha wa annahu al-a'la bi qahri wal a'la bi qudratihi al-a'la bi dzatihi. Jadi al-a'la mengumpulkan padanya semua makna-makna 'ulu secara keseluruhan, yaitu makna ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya itu zat yang maha tinggi secara mutlak pada semua sisinya. Tayyib. Karena ketinggian Allah Subhanahu wa taala ada 3 macam. Telah kita lewati tingginya Allah Subhanahu wa taala ada 3 macam. Apa saja, Alim? Ulu dzat, uluul qahar, uluul qadar. Nah, makanya dikatakan di sini al-a'la bi qadrihi, al-a'la bi qahrihi, yaitu zat yang maha tinggi dengan qahrnya, yaitu dengan kekuasaannya. Tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-a'la bi qudratihi, dan maha tinggi dengan kudrahnya. Nah, tidak ada yang bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki mesti terjadi, walaupun manusia berkehendak yang lain. Kemudian al-a'la bi dzatihi. Nah, Allah maha tinggi dengan zatnya, karena tidak ada yang di atas Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk. Tayyib. Waqad ittafaqa an-nasu ala annahu ala kulli syai'in bima'na annahu qahirun 'alaiha qadirun 'alaiha. Dan manusia akhwanillah telah bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi atas segala sesuatu, dengan makna bahwasanya Allah menguasai mereka dan yang maha mampu untuk mengatur dan berbuat apa saja terhadap mereka. Ini terjadi kesepakatan. Dan yang diselisih oleh ahlul bidah dari 3 jenis ulu tadi, ulu yang mana? Apa Zaid? Ulu dzat. Tayyib. Ahlul bidah akhwanillah mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari sisi zatnya. Baik itu Jahmiyah, Mu'tazilah maupun Asy'ariyah dan yang lainnya. Tayyib. Wasmuhul a'la yatadammanu ittisafahu bi jami'i sifatil kamal. Nama Allah Subhanahu wa taala al-a'la terkandung di dalamnya pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Kenapa ikhwanillah? Karena Allah zat yang maha tinggi. Tinggi dari siapa? Qaharnya dan qadarnya. Nah, jadi semua sifat-sifat yang ada pada Allah berarti sifat-sifat sempurna. Kemudian wa tanzihahu amma yunafiha min sifatin naqs. Dan juga terkandung pada nama Allah al-a'la
pensucian Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang menghilangkan sifat-sifat kesempurnaan berupa sifat-sifat kekurangan. Dan ini jelas karena zat yang maha tinggi tentunya zat yang tersucikan dari semua sifat-sifat yang akan menjadikannya rendah. Karena sifat-sifat kekurangan menjadikan rendah. Dan Allah Subhanahu wa taala al-a'la, maka tersucikan dari semua itu. Wa an yakuna lahu mathalun, dan tersucikan dari apa? Dari memiliki mathal, yaitu apa? Sesuatu yang menyerupainya, atau mithlun. Wa an yakuna lahu mithlun, ini lebih jelas. Nah, maha suci dari apa? Dari memiliki sesuatu yang menyerupainya. Wa annahu la ilaha illahu wa la rabba siwa, dan bahwasanya tidak ada ilah. Makna ilah apa kemarin? Jangan sampai lupa. Indak ya Bakhtiyar. Ilah maknanya yang diibadahi. Dari sisi istiqaq lafzi dari kata apa? Ilah maknanya berarti bermakna apa Zakaria? Ma'lum. Al-ilah bermakna al-ma'lum, yang diibadahi. Berarti wa annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada zat yang hak untuk disembah kecuali Dia. Wala rabba siwah, dan tidak ada rabb kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wal a'la huwa ismun lirabb wa qila sifatun. Baik. Dan al-a'la qanifillah merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubungan dengan ayat sabbihisma rabbik. Ya, sabbihisma rabbika al-a'la. Nah, dan dapat yang paling kuat bahwasanya al-a'la adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bertasbihlah dengan menyebut Rabbmu, yaitu al-a'la. Nah, wakilah dan ada yang mengatakan bahwasanya al-a'la adalah sifat bagi Allah. Tapi semuanya bisa kita gabungkan bahwasanya jelas al-a'la merupakan nama dan terkandung di dalamnya apa? Di dalamnya apa, Syafiq? Pada setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya sifat. Nah, ya kan? Baik. Qultu wasmuhu wa minhu sifatul ulu allati tadafaratil adillatu ala itsbatiha. Aku katakan, yaitu Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu taala. Nah, al-a'la adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu, dan apa? Diambil dari nama tersebut kandungan sifat al-ulu. Seperti kaidah yang keberapa ini? Nah, kaidah keberapa? Di mana kita bisa mengambil kandungan dari suatu nama yang berupa sifat. Atau dengan kata lain, setiap nama terkandung di dalamnya sifat. Kaidah yang keberapa, Ridwan? Kaidah yang kedua, asma'ullahi a'lamun wa awsaf. Baik, juga ditambah jelas lagi dengan kaidah yang ketiga. Baik. Allati tadafaratil adillatu ala itsbatiha, yang dalil-dalil begitu banyak dalam menetapkannya. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah, inna adillatal ulu tazidu ala alfi dalilin. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sungguhnya dalil-dalil tentang ulu itu melebihi 1000 dalil, untuk menunjukkan tentang apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Nah, dan
Siapa yang mengarang kitab khusus dengan apa? Judul Al-Ulu, Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, yang kemudian diikhtisar oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Mukhtasar Ulu. Dan ini kitab bagus untuk membantah ahli bidah yang mereka mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari zatnya. Nama berikutnya Al-Akram. Qala Allah Ta'ala Iqra wa rabbukal akram. Ini jelas. Bacalah, dan Rabbmu adalah Al-Akram. Dan pada penyebutan Al-Akram di sini, ikhwanillah, juga terdapat kaidah yang besar. Di antaranya menunjukkan bahwasanya ketika seseorang ingin belajar membaca, yakin bahwasanya Allah adalah zat yang maha mulia, yang akan memberi apa yang Dia maksudkan. Jangan putus asa dalam belajar. Iqra wa rabbukal akram. Apalagi kalau kita melihat kisah sebab turunnya ayat ini, di mana Rasulullah SAW saat itu berkali-kali didekap oleh Jibril alaihi salam, diminta untuk membaca, dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Taib. Maka Jibril pun mengambilku, kemudian mendekatku sampai aku tersengal-sengal. Kemudian Iqra, masih diperintahkan untuk membaca, tidak bisa. Ma ana biqari. Kemudian turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Baca. Dan Rabbmu itu adalah Al-Akram, yang akan memberikan kemudahan, memberikan ma'unah, pertolongan, dan seterusnya. Maka belajar. Yang penting apa? Belajar. Dan Rabbmu Al-Akram. Belajar dengan sungguh-sungguh, dengan niatan yang betul. Seorang menemui kesulitan di dalam menghafal, hafal. Usaha terus. Wa rabbukal akram. Allah Subhanahu wa taala akan memberi ikhwanillah. Ini yang hendaknya kita yakini. Adapun dalil dari as-sunnah, hadithun mauquf ala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Itu hadits yang mauquf, berhenti pada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Annahuma kana yaqulani fi as-sa'yi baina as-Safa wal Marwah. Bahwasanya keduanya dulu mengatakan ketika sa'i di antara Safa dan Marwah, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham, wahai Rabb, ampunilah dan kasihilah kami. Wa tajawaz amma ta'lam, dan berilah kelonggaran, dalam artian berilah pemaafan atas dosa-dosa yang engkau mengetahuinya, dan Allah Maha tahu dosa-dosa kita. Minta apa? Untuk diberi apa? Diberi pemaafan. Kenapa? Innaka antal a'azzul akram. Sungguhnya engkau adalah zat yang apa? Yang maha mulia. Al-a'azz dan al-akram, dari al-izzah dan sifat karim, sifat karam. Tayyib, yang maha mulia, kembali kepada kemuliaan dan luasnya pemberian. Rawah Ibnu Abi Syaibah fi Musannafi wa Tabrani fi Du'a wal Baihaqi fi Sunan, hadza 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa rawah Ibnu Abi Syaibah hadza aydan 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa qala al-Albani rawah Ibnu Abi Syaibah
an Ibnu Mas'ud wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bi isnadaini sahihain. Nah, dan sanadnya sahih. Wa sahhaha al-Hafidz Ibnu Hajar isnad Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka dalam Iraqi, sehingga apa? Yang seperti ini alhamdulillah, tatkala mereka menetapkan yang demikian itu, ya, lahu hukmur rafa', tidak akan berani menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Dan di antara yang menguatkan ya ayat Iqra wa rabbukal akram. Ini jelas. Sekarang maknanya, ma'nahu qala al-Qurtubi fi tafsirih al-akram ay al-karim, dalam bentuk sighah mubalaghah. Al-akram bermakna al-karim, yaitu zat yang maha mulia, yang maha luas pemberian terhadap hamba-hambanya. Wal akram yaqtadi ittisafuhu bil karami fi nafsi wa annahu al-akram wa annahu muhsinun ila ibadihi. Perhatikan. Jadi al-akram ya berkonsekuensi pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan al-karam fi nafsi, yaitu sifat mulia pada diri Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah itu akram, yaitu muhsin, yang berbuat baik kepada hamba-hambanya. Berarti yang luas pemberian dan kebaikannya kepada hamba-hambanya. Dan yang maha mulia, yang maha luas kebaikan dan pemberiannya. Ini lebih mudahnya. Fahuwa mustahiqun lil hamdi limahasinihi wa ihsanihi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang berhak untuk apa? Untuk mendapatkan pujian yang sempurna. Kenapa? Limahasinihi wa ihsanihi. Ini yang dulu juga telah kita jelaskan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu terpuji dengan apa? Dengan dua sebab utama. Dan sekarang dikumpulkan dalam kalimat singkat ini, alhamdulillah. Nah, sebagaimana dalam Tafsirul Kabir Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha terpuji? Kenapa terpuji? Limahasini. Dikarenakan apa? Kebagusan-kebagusan sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada asalnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, yang maha bagus semua sifat-sifatnya, sehingga Allah berhak dengan semua puji-pujian yang sempurna. Juga yang kedua, wa ihsanih, dikarenakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ini jangan sampai lupa. Maka ketika kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hendaknya kita ingat dua sisi ini. Bahwasanya Allah maha terpuji karena memang Allah memiliki sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna, sehingga kita memujinya. Juga kita memuji dikarenakan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Baik. Berarti indaka Abdur Rauf, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji dengan pujian yang sempurna dikarenakan dua hal, apa? Baik, dikarenakan memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha terpuji dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang mulia. Juga dikarenakan apa? Ihsan yang diberikan kepada kita. Nah, kebaikan-kebaikan, pemberian-pemberian, anugerah-anugerah yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Qala al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala fil i'tiqad huwa alladhi la yuwazihi karimun
wa la yu'adiluhu nadhirun. Dialah zat yang tidak mampu untuk menyamainya segala sesuatu yang mulia, dan tidak bisa menyamainya nadhir, sesuatu yang taib semisal dengannya. Dalam artian yaitu kemuliaan yang tidak ada satupun yang mampu mengungguli dan mampu menyamai. Dan sudah jelas dengan keterangan yang disebutkan di atas, alhamdulillah, bahwasanya pada al-akram terkandung padanya penetapan sifat karam pada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang mulia, dan juga sifat ihsan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada hambanya. Waqad yakunu bi ma'na al-karim, dan terkadang juga bermakna al-karim. Ini juga jelas. Sehingga yang antum ingat-ingat ini nukilan dari Ibnu Taimiyah. Ini paling jelas alhamdulillah tentang al-akram. Baik. Nama berikutnya yang ke-5, al-ilah. Telah kita singgung pada pertemuan yang lalu secara sekilas. Qala Allah Ta'ala innamallahu ilahu wahid. Wa qawluhu wa ilahukum ilahu wahid. Innamallahu ilahu wahid. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala itu sesembahan yang satu, tidak berbilang, tidak butuh sekutu. Juga dalam ayat yang lain, wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian, sesembahan kalian adalah ilah yang satu. Naam, wa huwa minal mushtaq, dan nama ini termasuk dari kategori mushtaq. Taib. Kama taqaddama fi ismi Allah, sebagaimana telah lewat dalam pembahasan nama Allah. Naam. Di sini ditegaskan termasuk dari kategori mushtaq agar apa? Agar tidak terbersit pada diri kita bahwasanya kata ilah adalah apa? Kata yang jamid. Sebab nanti akan kita ketahui bahwasanya semua nama-nama Allah harus apa? Harus dari jenis isim yang mushtaq. Dan ilah mushtaq. Naam. Taib, karena bermakna apa? Ma'luh. Taib bermakna ma'luh. Aliha ya'lahu ma'luhun. Naam. Isim maf'ulnya. Itu zat yang diibadahi. Maknahu huwal ma'luh al-ma'bud dzul uluhiyah wal 'ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Maknanya adalah al-ma'luh al-ma'bud. Ini makna yang jangan sampai lupa. Al-ilah bermakna al-ma'luh, yang diibadahi, sama dengan al-ma'bud. Dzul uluhiyah wal 'ubudiyah, yaitu zat yang memiliki sifat keilahian dan sifat apa? Sifat yang hanya pantas diserahkan kepadanya peribadatan. Kalau uluhiyah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah zat yang memiliki sifat keilahian, yaitu sifat yang hanya kepadanya diserahkan peribadatan. Paham? Jadi uluhiyah dan ubudiyah hampir sama maknanya. Ala khalqihi ajma'in, atas semua makhluknya. Lima tasfa bihi min sifatil uluhiyah allati hiya sifatul kamal. Dikarenakan
apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya berupa sifat-sifat uluhiyah, yang itu merupakan sifat kesempurnaan. Dalam tafsir As-Sa'di. Jadi kesimpulannya, makna dari nama Allah Al-Ilah, yaitu apa? Zat yang diibadahi. Atau satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, karena dialah yang memiliki sifat uluhiyah dan ubudiyah atas semua makhluknya. Ini 3 nama kita ambil pada pertemuan hari ini. Diingat-ingat, dihafal sambil dihafal. Karena apa? Man hafidhaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya juga memahaminya dan beramal dengan konsekuensinya, Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan masuk surga. Nasallallahu at-taufiq wassalam.